Jadi untuk bertasawuf di dalam hidup dan kehidupan itu bukanlah sesuatu yang teramat sulit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga mesti menyelami bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami, ya, atau mesti memakai jubah, mantel, sorban yang berciri khaskan tasawuf. Pada hakikatnya bukan seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Duduk termenung kita ingat dosa-dosa kita itu. Jangan sesekali kita melupakan nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jangan sesekali duduk termenung kemudian menghisap muhasabatun nafsi, menghisap-hisap diri kita, teteskan air mata. Itu sedang bertasawuf itu. Itu sedang bertasawuf itu. Nah, sulit tak kira-kira Bapak Ibu bertasawuf itu? Nah, sulit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah. Fa firqatun minhum igtarru bizayyi wal hay'ati wal mantiqi fayajlisuna 'ala as-sajjadati ma'a atraqir ra'si wa idkhalihi fil jayb kal mutafakkir wa fi tanaffusi as-su'ada'i wa fi khafdi as-sawti fil hadits. Golongan yang pertama, ya, atau kelompok yang pertama di antara mereka yang tertipu di dalam belajar tasawuf itu, yaitu di antara mereka yang tertipu dengan pakaian, ya, bizayyi, ya, yaitu yang tertipu dengan pakaian, mantel, jubah kebesaran atau ciri khas bertasawuf seperti itu. Kemudian wal hayati, ada juga di antara mereka yang tertipu dengan keadaan, wal mantiqi, dan yang tertipu dengan gaya retorika berbicara, ya. Kemudian dikatakan di sini fayajlisuna 'alas sajjadat, kemudian mereka itu duduk di atas sajadah-sajadah mereka sambil menundukkan kepala mereka. Kemudian wa idkhalihi fil jaib, kemudian mereka menurunkan atau memasukkan leher mereka itu ke dalam kerah baju mereka, sehingga tampak seperti orang-orang yang mutafakkir, seperti orang-orang yang sedang bertafakkur. Ini tipu daya semua, Bapak Ibu. Hati-hati. Kita semua ini insyaallah bertasawuf, ya, insyaallah. Maka betul-betullah cari guru-guru yang mumpuni, betul-betul ahli di dalam bidangnya. Belajarlah. Tasawuf itu bagus, Bapak Ibu yang dimuliakan, bagus sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terlihat seperti orang yang sedang bertafakkur, sedang berfikir, ya, sedang berzikir. Nah, seperti apa bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Itu. Ya. Kemudian wa fi khafdis saut fil hadis. Ya. Dan orang-orang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fit tanaffusis suada, kalau mereka menghirup napas seperti orang-orang yang sedang naik ke tempat yang tinggi. Oh, depan orangnya, kemudian melepaskannya. Nah, ini hati-hati juga, ya. Tapi kalau tak ada maksud lain tak apa-apa. Takutnya ada maksud lain, ada maksud-maksud tertentu, ingin begini, ingin begitu, supaya dipanggil ini, supaya dianggap seperti itu. Itu. Kalau ada maksud-maksud seperti itu, ya tak ada gunanya. Tapi kalau tidak ada, ya baguslah, tidak masalah sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan yang tertipu itu ya dengan gaya-gaya seperti itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa fi khafdis saut fil hadis, kemudian mereka ini
yaitu orang-orang yang belajar tasawuf yang tertipu itu mereka memelankan suara-suara mereka ketika berbicara di hadapan orang banyak, ya, dipelankannya suaranya supaya terdengar lebih berwibawa barangkali. Jadi kalau ada maksud-maksud seperti itu ya enggak ada gunanya. Ya, kalau enggak ada maksud ya enggak apa-apa, bagus. Ngomong dia pelan-pelan ya kan, jangan marah-marah kayak saya kan gitu kan. Saya kan sering marah-marah, tegang-tegang urat leher kan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya mereka melakukan itu semua dengan adanya maksud-maksud tertentu. Baik. Kemudian walam yatta'abu anfusahum qattu fil mujahadah. Ya. Dan mereka sama sekali tidak mau mempersulit diri mereka dengan melakukan mujahadah. Nah, ini ciri-ciri ya kelompok-kelompok tasawuf yang tertipu, kelompok-kelompok yang belajar tasawuf yang tertipu. Apa dia? Walam yatta'abu, mereka tidak mau mempersulit diri mereka dengan melakukan mujahadah. Padahal kita semua dituntut untuk bermujahadah itu Bapak Ibu. Betul enggak? Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam ketaatan kepada kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan untuk mereka. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan untuk mereka. Kita dituntut ya, untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersegera di dalam amal kebaikan. Itu mujahadah semua. Itu tasawuf Bapak Ibu. Mujahadah itu tasawuf. Nah, kemudian mereka tidak mau mempersulit diri mereka dengan riyadhah. Riyadhah itu melatih diri, melatih hati kita, ya, untuk ikhlas, sabar, nah seperti itu. Yaitu semua tentunya akan kita dapatkan dengan melatih, dengan riyadhah. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya. Kita mau jadi pemaaf ya mesti melatih hati kita untuk memaafkan. Kalau enggak ya enggak bisa. Mesti ada riyadhah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini ya tidak mau mempersulit diri mereka itu dengan muraqabatil qalbi, yaitu untuk meneliti hati, mengawasi hati mereka. Ya. Padahal muraqabah ini sangat-sangat dianjurkan sekali di dalam kehidupan kita. Muraqabatul qalbi. Apa itu? Mengawasi hati. Kita merasa seolah-olah Allah itu senantiasa menghintai kita, mengawasi kita. Itu muraqabatul qalbi. Ya. Baik. Nah, mereka itu enggak mau seperti itu. Ya. Kemudian wa tathhiril batin wadh-dhahir minal athamil khafiyyah wal jaliyah. Dan mereka ini, yaitu orang-orang yang belajar tasawuf yang tertipu itu, mereka tidak mau mempersulit diri mereka itu dengan membersihkan anggota yang batin dan anggota yang zahir dari dosa-dosa yang kesamaran, yang syubhat maksudnya, dan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau mempersulit diri mereka dengan hal-hal seperti itu. Ngakunya bertasawuf. Nah itu, ngakunya bertasawuf. Ya. Wa kullu dzalika min awaili manazilit tasawuf. Padahal mujahadah, kemudian apa lagi tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, riyadhah, muraqabatul qalbi, kemudian wa tathhiril batin wadh-dhahir minal atham al khafiyyah wal jaliyah, semuanya itu adalah awal-awal tingkatan orang-orang yang bertasawuf. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermujahadah ya, bersungguh-sungguh itu di dalam ketaatan kepada Allah, riyadhah, melatih diri ya, di dalam ikhlas, sabar ya.
Kemudian mengawasi hati, yaitu meyakini Allah itu selalu menghindai kita. Kemudian membersihkan yang zahir dan yang batin, yaitu dari dosa-dosa yang syubhat ataupun yang telah jelas al-bayyin, ya, keharamannya. Maka itu semua adalah tasawuf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengaplikasikan atau menghadirkan tasawuf itu di dalam hidup dan kehidupan kita, ya, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Kita semua bisa menghadirkan tasawuf itu di dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita mau bermujahadah. Nah, itu tadi itu. Selagi kita mau bermujahadah. Apa sih mujahadah itu? Ya, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang jahat. Nah, itu. Dingin di waktu subuh, gelap, ya, suasana yang sepi, sunyi, nafsu itu pengennya tidur. Tapi kita lawan juga, ya. Kita jihadkan itu. Kita pergi juga ke masjid, duduk juga di majelis ilmu. Ah, itu luar biasa, itu mujahadah. Itu kita sedang bertasawuf, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selagi kita mau untuk riyadhah. Riyadhah itu apa? Yakni melatih diri di dalam ikhlas, sabar, wara. Ini dah kita bahas semua kemarin ini, ya. Melatih diri untuk bertawadu, merendahkan hati, merendahkan diri, ya. Kemudian riyadhah, melatih diri untuk ridha, memaafkan. Itu tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengawasi hati, yaitu muraqabatul qalbi tadi itu. Ya. Selalu mesti ada muraqabah itu di dalam perjalanan hidup kita. Tidak boleh tidak ada, mesti ada. Di dalam ibadah, di tempat pekerjaan kita, di rumah, ya. Ketika beramai-ramai, ketika bersunyi diri, mesti ada muraqabah. Muraqabah itu apa tadi? Mengawasi hati kita. Meyakini bahwasanya Allah itu selalu menghintai-hintai gerak-gerik kita. Inna rabbaka labil mirsad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tasawuf. Dan selagi kita mau berusaha membersihkan anggota-anggota yang zahir dan yang batin dari noda-noda dosa yang kesamaran, yang subhat-subhat itu jauhkan, yang abu-abu tidak jelas itu tinggalkan. Itu. Kemudian yang zahir juga, ya, yang zahir juga, bukan yang batin saja. Mesti kita membersihkan, berusaha membersihkan anggota-anggota yang zahir dan yang batin dari noda-noda dosa yang kesamaran, yang syubhat itu, atau dosa-dosa yang sudah jelas al-bayyin, diharamkan oleh Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Qad aflaha man tazakka. Mereka orang-orang yang beruntung. Mereka yang senantiasa membersihkan hati mereka dari najis-najis, ya. Mereka yang senantiasa mentazkiyah, membersihkan hati mereka dari sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat yang mazmumah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi untuk bertasawuf itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, bukanlah mesti menyelami bahasa-bahasa retorika, bahasa yang mendalam sehingga kita kebingungan sendiri untuk memahaminya, ya. Mudah bertasawuf itu, Bapak Ibu, selagi kita mau. Itulah tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Memang butuh usaha lah, Bapak Ibu. Tidak mudah, sangat mudah begitu saja, tidak. Mesti latihan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bertasawuf di dalam hidup dan kehidupan itu bukanlah sesuatu yang teramat sulit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga mesti menyelami bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami, ya. Atau mesti memakai jubah, mantel, sorban yang berciri khaskan tasawuf. Pada hakikatnya bukan seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Duduk termenung kita, ingat dosa-dosa kita itu.
Jangan sesekali kita melupakan nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jangan sesekali duduk termenung, kemudian menghisap muhasabatun nafsi, menghisap-hisap diri kita, teteskan air mata. Itu sedang bertasawuf itu. Itu sedang bertasawuf itu. Nah, sulit tak kira-kira Bapak Ibu bertasawuf itu? Nah, sulit. Maka silakanlah kita bertasawuf, carilah ahlinya yang betul-betul ahli ya. Nah, carilah guru-guru yang betul-betul bisa membimbing kita, menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang tertipu di dalam belajar ilmu tasawuf itu, ma'annahum lam yahumu qattu haulaha wa lam yasumu anfusahum syai'an minha. Mereka itu sama sekali tidak berada di sekitar makom tersebut, hanya penyampaiannya saja ya, tentang ikhlas, ridha, memaafkan. Luar biasa retorika bahasa penyampaiannya tentang sabar segala macamnya, memaafkan, sehingga menetes air mata kita ini dibuatnya, meleleh hati kita dibuatnya. Namun mereka itu bahkan tidak sampai di makam tersebut ya. Mereka belum sampai di makam tersebut dan tidak menjadikan sedikit pun makam itu sebagai tanda-tanda dari dirinya. Jadi hanya sekedar bahasa penyampaian saja. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kelompok-kelompok yang belajar tasawuf yang tertipu itu adalah wa firqatun idda'at ilmal ma'rifah wa musyahadatal haqq wa mujawazatal maqamat wal ahwal wal mulazamati fi 'aini asy-syuhud wal wusul ila al-qurbi wa la ya'rifu hadhihi al-umura illa bil asami wal alfadhi li'annahu talaqqafa min alfadhi tammat kalimat fahuwa yuraddiduha wa yadhunnu anna dhalika a'la min ilmi al-awwalin wal akhirin. Panjang sekali Bapak Ibu ya. Yaitu satu golongan lagi ya, yang mereka itu mengaku-ngaku memiliki ilmu ma'rifah. Nah, mengaku-ngaku memiliki ilmu ma'rifah dan musyahadah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat seperti apa? Tentu kita betul-betul berguru melihat seperti apa itu. Nanti guru akan jelaskan itu. Nah, merasakan atau bagaimana. Jadi tentu kita mesti belajar dengan ahlinya ya, dengan orang-orang yang betul mumpuni di dalam bidang ilmu itu. Baik tasawuf ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan tak baik, tapi ada oknum-oknum ya yang menjalahgunakan, yang menodai nama tasawuf itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu firqah lagi, satu kelompok pula ya, yang mereka itu mengaku-ngaku memiliki ilmu tasawuf itu, ilmu ma'rifat, musyahadah ya. Kemudian wal mujawazatal maqamat, dan mereka itu mengaku-ngaku telah melampaui beberapa makom. Oh, makom ini, makom itu, saya sudah sampai makom ini, makom itu. Ini orang-orang model itu tidak disambutkannya lah Bapak Ibu. Yang betul-betul itu dia tidak disebutkannya doh, tidak diutarakannya doh. Orang tahu ya. Yang semakam sama dia ya, yang selevel sama dia tuh tahu. Makanya yang kenal sama wali itu ya wali ya. Ini wali Allah ya, bukan wali kota ya. Kalau wali kota orang biasa pun tahu kerjanya, sifatnya, betul tak betul gitu, orang biasa pun tahu. Kalau wali Allah tentu sesama wali, itu kaidah Bapak Ibu, tidak bisa itu yang disalahgunakan, kaidah itu ya. Yang tahu tukang kayu siapa Bapak Ibu? Tentu sesama tukang kayu. Banyak tekniknya kan, pakai benang, tinta apa. Oh ini yo tukang nih mah. Siapa yang tahu itu? Tentu tukang, tidak mungkin saya. Betul lah Bapak Ibu. Jadi yang tahu wali itu ya wali. Jadi jangan Bapak Ibu tanya kepada saya, Ustaz itu wali, kalau wali murid tahu saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak makom saya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada juga di antara mereka yang mengaku-ngaku sudah melampaui beberapa makam. Oh, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya. Wal ahwal, dan keadaan-keadaan tertentu, sudah mengalami ini, saya pernah mengalami ini. Orang-orang seperti ini dia tidak bercerita sebenarnya. Kalau diceritakan ada tuh pembongak namanya tuh. Bohong aja itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sufi itu tidak mau seperti itu. Orang-orang yang sudah mencapai makam-makam tertentu seperti tidak mau dia seperti itu. Adabnya seperti itu Bapak Ibu. Adab etikanya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak perhatikan ya. Bapak Ibu hadirin perhatikan gerak-gerik Habib Umar Al-Hafiz itu. Itu luar biasa orangnya. Itu luar biasa. Nah, itu memang sejuk memandangnya. Ya. Setiap kata-kata ucapan yang keluar dari lisannya itu mendamaikan hati, menenangkan jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada itu ya, sebahagian daripada kelompok-kelompok ini mengaku-ngaku telah melampaui beberapa makam dan telah mengalami keadaan-keadaan tertentu. Itu ciri-ciri mereka itu yang tertipu itu. Nah, kemudian di antara mereka juga ada yang mengaku-ngaku ya telah bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan telah wusul, telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka mendakwakan seperti itu. Ya, saya ni orang yang betul-betul seperti itu tidak akan dikasih taunya ke kita Bapak Ibu, tidak akan disebut-sebutnya. Ya, itu karena adab etika. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di antara mereka yang seperti itu, yang mengaku-ngaku ya telah musyahadah dan telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sebenarnya orang-orang ini wala ya'rifu hadhil umur. Mereka tak tahu menahu tentang hal ini. Ya. Sama sekali tak tahu menahu. Ya, perkara-perkara yang disampaikan tadilah tentang musyahadah, tentang wusul itu, ya. Kecuali illa bil asami wal alfadhi li'annahu talaqqafa min alfadhi tammati kalimat, ya. Kecuali hanya nama-nama, teori-teori dan ucapan-ucapan saja yang keluar dari lisan mereka itu, ya. Kenapa? Karena mereka telah mengetahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menguasai beberapa kalimat yang bisa membuat orang itu kagum, ya, terpukau. Maka kalimat itulah yang diulang-ulang itu. Saya musyahadah, udah wusul, sudah pernah seperti ini, yang membuat orang-orang kagum dengannya. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan saya dan kita semua Bapak Ibu. Ya, ini yang tertipu ini Bapak Ibu, yang tertipu belajar tasawuf itu ini. Nah, ulama sudah menuliskan kitab ini jauh-jauh hari Bapak Ibu untuk mewarning kita, mengingatkan kepada kita supaya kita tuh wanti-wanti, hati-hati. Nah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat-kalimat yang membuat orang lain itu terkagum-kagum dengannya, dan itulah diulang-ulangnya terus sehingga dia merasa dengan kalimat-kalimatnya itu ya, maka itu adalah sesuatu yang lebih istimewa ya, yang terlebih tinggi daripada ilmu ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama setelahnya. Jangan merasa hebat dengan kata-kata, bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu. Diremehkannya yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Direndahkannya orang-orang lain. Nih, fahuwa yanduru ilal fuqaha, kemudian mereka memandang kepada ahli fikih, ahli syariat ini, ya. Wal mufassirin, dan ahli-ahli tafsir, wal muhaddithin, dan ahli-ahli hadis, wa asnafil ulama, dan ulama-ulama lainnya bi'aini lizdira. Oh ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita Bapak Ibu. Kemudian mereka ini yaitu orang-orang yang belajar tasawuf yang tertipu itu, mereka memandang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan golongan ulama-ulama yang lain itu, ya, yang bukan kelompoknya lah, ya, dengan pandangan merendahkan, ya, izdira, merendahkan.
Merendahkan tarekat ini, merendahkan tarekat ini tarekat ini. Ini yang bagus tarekatnya. Jalan pintasnya masuk tarekat ini, dia bilang. Langsung usul kepada Allah, sampai kepada Allah, dia bilang la ilaha illallah. Ya. Tidak perlu kalian amalkan lagi wirid-wirid yang dibagi oleh guru-guru kalian, tarekat-tarekat yang lain itu, cukup amalkan ini, udah. Ini jalan pintasnya. Langsung usul, langsung sampai kepada Allah. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Fadlan 'anil awami hatta innal falaha la yatruka falahatahu wal haika yatruka hayakatahu wa yulazimuhum wa yaltaqifu minhum tilkal kalimatil muzifah fayuraddiduha ka'annahu yatakallamu 'anil wahyi wa yukhbiru 'an sirril asrar. Ini lagi Bapak Ibu, hingga mereka menganggap mereka itu ada kelebihan, ya. Kemudian mereka menganggap bahwasanya petani selayaknya meninggalkan pertaniannya, ya. Itu dakwaannya seperti itu Bapak Ibu, ajakannya, ya. Bahwasanya petani itu selayaknya meninggalkan pertaniannya, tukang tenun hendaknya meninggalkan pekerjaannya, tenunannya itu, ya. Kemudian untuk supaya ikut bersama mereka, selalu bermulazamah dengan mereka, agar mendapatkan kalimat-kalimat palsu dari mereka. Itu kalimat-kalimat palsu, bahasa-bahasa yang membuat seseorang itu terkagum-kagum dengannya, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dengan kalimat itu mengulang-ulang kalimat tersebut, ya, seakan-akan berbicara tentang wahyu, seakan-akan berbicara tentang wahyu dan mengkabarkan rahasia-rahasia yang tidak Allah berikan kabarnya itu kepada orang lain, yang tidak Allah beritahukan rahasia-rahasianya itu kepada orang lain. Jadi seolah-olah dia dengan bahasa-bahasanya tadi itu, ya, saya sudah syuhud, ya, saya sudah fana, apa segala macamnya. Kemudian dengan bahasa-bahasa itu dia membuat orang lain terkagum-kagum dengannya. Jadi seolah-olah dia ini sedang menyampaikan wahyu dan mengkhabarkan, memberitahukan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertipu di dalam belajar ilmu tasawuf. Nah, orang yang betul-betul ahli sufi, yang ahli tasawuf, nggak bakal Bapak Ibu seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yastahqir, ya, wa yastahqiru bidzalika jami'al ubbad wal ulama. Dan dengan kalimat-kalimat itu tadi mereka meremehkan seluruh ahli ibadah. Nah, kok masih zikir juga, wirid-wirid ini, wirid itu, cukup ini aja katanya kan, ini aja. Ngapa lu orang beramal ibadah dibatas-batasi? Semakin banyak itu semakin bagus lah, suruh orang beramal ibadah. Bersegera di dalam beramal ibadah, memperbanyak amal soleh disuruh, bukan dipersingkat. Cukup ini aja, tidak perlu lagi amalkan yang itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi di dalam hal itu kita sudah meremehkan orang yang beribadah. Kemudian wal ulama, ya, meremehkan para alim ulama, wa yaqulu, dengan kata-kata mereka yang mentakjubkan lagi Bapak Ibu, yang membuat kagum orang lain. Apa kata-kata mereka? Innahum anillahi ta'ala mahjubun. Sehingga mereka berani berkata, ulama-ulama syariat nih, ya, mereka masih mahjub. Mereka masih mahjub. Apa mahjub? Masih terhalang. Ibu, kata-kata itu sudah disampaikan oleh ulama. Itulah kata-kata, bahasa-bahasa, gaya berbicara orang-orang yang tertipu di dalam belajar ilmu tasawuf. Udah dikasih tahu jauh-jauh hari. Maka jangan kita tinggalkan kajian-kajian ilmu-ilmu agama nih Bapak Ibu. Siapapun ustadznya, ya, datang ke masjid kita nih, duduk, dengarkan, tawajuh sungguh-sungguh, amalkan, ya. Jangan pilih-pilih ustadz, ya. Aku ustaz syariat kau, aku baru kau ustaz awak kau ustaz tasawuf kau ustaz kolbu kau yang mantap kau, itu kulit itu, itu kan meremehkan itu yang model itu tuh Bapak Ibu, tidak boleh mencium bau surga itu kibir lah, itu masuk ke dalam hati itu. Tapi bertasawuf kok lupa kaidah tasawuf, kan itu terbuai Bapak Ibu. Itu yang tertipu di dalam belajar ilmu tasawuf itu.
Mudah-mudahan Allah jaga kita semua Bapak Ibu. Itu kata-kata mereka Bapak Ibu. Ya, apa kata mereka? Innahum, sesungguhnya ulama-ulama yang berbasic syariah itulah ya. Itu. Innahum anillahi ta'ala mahjubun. Mereka itu sedang termahjub. Mahjub itu yaitu terhalang lah Bapak Ibu. Ya, terhalang dari Allah. Belum wusul lah, bahasanya seperti itu, belum wusul, belum sampai dengan Allah. Bapak Ibu hati-hati ya Allah. Wa yad'a li nafsihi al-wusul, dan mereka ini juga mengaku-ngaku bahwasanya diri mereka itu telah wusul. Wusul itu sampai kepada Allah Bapak Ibu, atau sampai kepada tahap dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wusul ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita Bapak Ibu, selalu dibimbing kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam taufiknya, penjagaan, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka-mereka ini Bapak Ibu ya, di sisi Allah itu ya, dan di sisi ahli arbab ya, arbabil qulub wa inda arbabil qulub ya. Dan padahal mereka ini di sisi Allah ya, dan di sisi orang-orang yang bersih hatinya, yang betul-betul ahli sufi, ahli tasawuf itu Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tolol sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang bodoh, ini kitab yang bilang, bukan saya Bapak Ibu ya. Minal hamqal jahilin lam yahkum qattu ilman wa lam yuhadzib khuluqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqa fil hadhyani wa hifdhihi ya. Kecuali mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak punya ilmu, yang tak mau membersihkan hati mereka, yang tak mau membersihkan akhlak mereka, tidak mau bersusah payah di dalam beramal ya. Untuk apa tunggang tonggek kalian katanya kan? Kalau hati kalian belum bersih, bersihkan hati dulu ya. Itu bahasa-bahasa seperti itu tuh. Hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lain yang mereka lakukan adalah kecuali menuruti hawa nafsu semata, menerima omongan-omongan dari guru-guru mereka itu ya, bahasa-bahasa yang tidak berguna, kemudian mereka menghafalkannya, menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu golongan lagi pula, jadi dari kalangan orang-orang yang belajar tasawuf yang tertipu itu, wa firqatun, satu firqah lagi, satu kelompok golongan lagi, waqa'at fil ibahah, yaitu yang sedang terjerumus di dalam mengharus-haruskan, memboleh-bolehkan ya. Wa tawu basatas syar'i, dan mereka menggulung hukum-hukum syara' itu. Itu kulit tuh, apa belajar kulit, orang isi dipelajari, ndak kulit dipelajari katanya. Itu apa Ibu? Kalau ndak ada kulit itu macam mana pula isi itu bisa jadi Bapak Ibu? Alah, kulit itu penting tuh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada lagi nih satu firqah dari golongan mereka, kelompok-kelompok mereka yang ibahiyah, yaitu yang suka memboleh-bolehkan hal yang diharamkan di dalam syariat. Memboleh-bolehkan hal yang diharamkan di dalam syariat. Ini sudah dikasih tahu, sudah di-warning oleh para ulama kita agar kita wanti-wanti, hati-hati dengan kelompok-kelompok ini ya. Wa tawu basat syara', ya. Mereka melipat ajaran syariat itu, mengenepikan maksudnya, tak menganggap ajaran syariat itu ya. Bapak Ibu, kemudian warafadul ahkam, mereka membuang hukum-hukum, wasawu bainal halal wal haram, dan menyamakan antara yang halal dan yang haram. A'udzubillahi min dzalik. Fa ba'duhum yaqulu innallaha mustaghnin an amali, dan sebagian mereka, yaitu mereka siapa tadi? Yang belajar tasawuf yang tertipu. Ya, itu Bapak Ibu. Sebagian mereka lagi mengatakan, sungguh Allah itu tidak butuh pada amalku. Itu. Sehingga aku tidak perlu mempersulit diriku sendiri. Sebagian daripada mereka pula yang mengatakan wa ba'duhum yaqulu al-a'malu bil jawarih. Ya. Sebagian mereka pula yang mengatakan amal
Ibadah dengan anggota lahir, anggota yang zahir ini Bapak Ibu, amal ibadah yang kita lakukan dengan anggota yang zahir seperti apa itu? Ruku, sujud, sholat inilah Bapak Ibu. Nah, itu anggota yang zahir itu. Ya, tidak ada nilainya kata dia Bapak Ibu. Itu tidak ada nilainya itu. Karena yang dilihat itu hanya kolbu, hati. Ya, karena yang dilihat itu hanya hati. Sedangkan hatiku sudah dimabuk di dalam cinta kepada Allah, sudah mabuk cinta dengan Allah. Nah itu la wazna laha, ya. Wa innaman nadharu ilal qulubi wa qulubuna walihatun bihubbillah wa wasilatun ila ma'rifatillah wa innama nakhudu fid dunya bi abdanina wa qulubuna aqifatun fi hadratir rububiyyah fanahnu ma'asy syahawati bidzawahir la bil qulub. Lihat bahasa-bahasa mereka yang membuat kita meleleh Bapak Ibu, yang membuat kita terkagum-kagum. Sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya amal zahir yang kita lakukan ini, ruku, sujud, apa segala macam ini, ya, itu tidak ada nilainya, ya, yang dilihat hanya hati, sedangkan hatiku sudah mabuk cinta kepada Allah. Nah, katanya Bapak Ibu, ya, dan telah sampai kepada makrifat Allah, ya Allah. Maka yang ada di dunia ini hanya badanku katanya. Nah, badanku aja yang di dunia ini katanya. Sedangkan hatiku berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kon bahasanya luar biasa. Apa ndak terpelongok mengango mulut awak mendengar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesenangan-kesenangan yang berhubungan dengan dunia itu yang menikmati ya hanya zahirku saja. Hatiku ndak terlalu terpukau dengan dunia ini katanya. Oh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Ya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah Bapak Ibu peringatan dari ulama. Kalau dah ngaji, udah belajar, dah tahu kita, jadi ada yang memperingatkan kita, ada yang mewanti-wanti kita agar kita berhati-hati, ya, berhati-hati, ya. Kemudian wa yaz'amuna annahum qad tarqaw an rutbatil awam, dan mereka menyangka mereka telah melampaui derajat orang-orang awam. Wa yaz'amuna annahum qad tarqaw an rutbatil awam wastaghnau an tahdzibin nafsi, dan mereka merasa tak perlu lagi membersihkan hati mereka dengan amal-amal badaniyah, ya, an tahdzibin nafsi bil a'malil badaniyah, dan mereka merasa tak perlu lagi untuk membersihkan hati mereka dengan amal-amal badaniyahnya, ya, yang kita buat dengan badan, salat apa saja. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa firqatun, wa firqatun, dan satu firqah lagi, satu kelompok lagi, ya, yaitu orang-orang yang belajar tasawuf itu yang tertipu. Idda'u husnal khuluq wat tawadhu' was samahah fatasaddu li khidmati sufiyyah fajamma'u qauman wa takallafu bi khidmatihim wattakhadhu dhalika syabakah lirriyasah wa jam'il mal fayajma'una minal haram wasyubahat wa yunfikuna alaihim litakthura atba'uhum wa yantashiru bil khidmati ismuhum wa ma ba'atahum illa riya was sum'ah. Panjangnya Bapak Ibu, ya. Dan satu golongan lagi mengaku bahwasanya mereka ini memiliki akhlak yang baik, ya, mengaku-ngaku mempunyai sifat yang tawadu, memudahkan segala permasalahan, ya, tidak mau terlalu memberat-beratkan. Nah itu ada tuh Bapak Ibu, sekelompok pula itu yang model seperti itu. Kemudian mereka melarang orang-orang melayani golongan ahli-ahli tasawuf, supaya dia yang diikuti, ya, kelompok tasawuf dia yang diikuti, kelompok tasawuf yang lain itu tinggalkan, ya, jangan terlalu dilayani, ya. Nah, tapi marilah bersama-sama kami gabung di dalam kelompok kami, ya, itu maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka ini menjadikan semua itu sebagai perangkap Bapak Ibu. Nah, itu sebagai perangkap, maka jangan mudah kita terperangkap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membelanjakan harta mereka nih, orang-orang kelompok-kelompok seperti ini, ya. Dia layani kita, ya. Dia siapkan semua kebutuhan keperluan kita, ya. Tapi maksudnya adalah untuk menjerat, membuat perangkap agar banyak pengikutnya,
ya, agar banyak kelompoknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendorong mereka itu untuk berbuat yang sedemikian illa riya was sum'ah, kecuali hanya karena riya dan sum'ah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa thammata firaqun akhar la yuhsa ghururuha, dan masih banyak lagi golong-golongan yang seperti ini yang tak terhitung jumlahnya. Banyak. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah SWT untuk dapat menimba ilmu bersama guru-guru yang betul-betul membimbing kita ke jalan yang hak, ya, ke jalan yang sebenar, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak ada yang diutamakan di dalam bidang-bidang ilmu seperti ini, Bapak Ibu. Semuanya penting, ya, syariat penting, ya, semua itu penting. Belajar fikih itu penting, ya, bertasawuf pun penting juga. Sejalan semuanya, Bapak Ibu. Tidak ada yang mesti kita lebihkan, kita istimewa. Sejalan semuanya, ya. Belajar fikih penting, tasawuf penting. Tarekat pun kalau ada, Bapak Ibu, berguru dengan guru-guru tarekat, silakan bertarekat, ya. Tapi jelas, ya, sanad guru itu di dalam tarekatnya. Jangan taike, Bapak Ibu taike, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi sampai di sini dululah pembahasan kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, yaitu tema kita adalah orang-orang yang tertipu dengan amal ibadahnya. Itu pula kita. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan berfaedah, dapat kita ambil pelajaran dan iktibar, dan kita sampaikan kepada yang belum sempat hadir pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.